Rahayu sedulur kabeh. Semoga sampeyan yang mendengarkan video ini selalu dalam lindungan Gusti, dijauhkan dari kesusahan, dan diberi jalan terang dalam setiap langkah hidup sampeyan. Malam ini, mari kita duduk dengan tenang, dalam suasana hening yang penuh rasa. Kita akan menelusuri sebuah rahasia lama, yang diwariskan dari lidah para sepuh Jawa, tentang weton pon, dan kaitannya dengan dunia leluhur yang tak kasat mata, namun terasa dekat di setiap hembusan napas kita. Semoga wejangan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menuntun batin sampeyan menuju keseimbangan antara dunia nyata dan dunia arwah. Sampeyan percaya ora, bahwa sebagian orang yang lahir di weton pon sebenarnya membawa ikatan batin dengan dunia leluhur? Leluhur Jawa dahulu percaya, mereka yang lahir di hari pon memiliki jembatan halus antara alam kasat mata dan alam gaib. Mereka bisa merasakan tanda, melihat pertanda dalam mimpi, atau tanpa sadar menjadi penyambung rasa bagi arwah yang ingin menyampaikan pesan. Bahkan, banyak kisah lama mengatakan bahwa orang pon seringkali dilindungi oleh roh keluarga yang telah meninggal. Mereka seperti tidak pernah benar-benar sendiri, karena ada kekuatan tak terlihat yang senantiasa menuntun dari balik tabir kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dunia misteri ini, monggo sampeyan bantu doa supaya wejangan malam ini membawa berkah bagi banyak orang. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, agar semangat kita dalam melestarikan ilmu dan kebijaksanaan Jawa tidak pernah padam. Tulis juga di kolom komentar asal kota sampeyan dan doa terbaikmu malam ini, supaya energi baik dari ribuan penonton bisa menyatu, menciptakan getaran yang membawa keberkahan bagi semua. Weton pon dikenal sebagai pasaran yang kuat secara spiritual. Ia berada di tengah keseimbangan antara unsur bumi dan langit, antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam ajaran Jawa, hari pon dianggap bernapas dalam dua alam. Karena itulah, mereka yang lahir di pon seringkali memiliki kepekaan luar biasa. Mereka peka terhadap suasana, sering mendapat firasat sebelum sesuatu terjadi, atau bahkan menjadi tempat singgah bagi energi leluhur yang ingin menjaga keturunannya. 8 misteri besar yang akan kita bahas malam ini bukan sekadar mitos, melainkan warisan pemahaman mendalam dari para sepuh tentang hubungan antara manusia, alam, dan arwah penjaga takdirnya. Satu weton pon lahir di titik tenang antara dua dunia. Dalam pandangan para sepuh Jawa, hari pon dianggap sebagai hari yang ngendika alus. Hari di mana langit dan bumi berdialog dalam diam. Energinya tidak sekeras kliwon, dan tidak selembut legi, melainkan berada di tengah-tengah, di antara dua getaran besar yang menyeimbangkan semesta. Karena itulah, orang yang lahir di weton pon sering disebut sebagai anak penyeimbang dunia. Mereka membawa ketenangan dalam jiwa. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi gerbang halus, yang menghubungkan mereka dengan dunia yang tak kasat mata. Orang pon sering tanpa sadar bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Merinding tanpa sebab di tempat tertentu. Bermimpi melihat air bening atau langit gelap sebelum ada peristiwa besar. Atau sekadar merasa, ada yang hadir, padahal sendirian. Leluhur percaya, getaran hari pon adalah getaran penjaga alam. Mereka yang lahir di bawahnya sering diberi kemampuan batin untuk membaca pertanda alam dan menangkap pesan dari arwah leluhur. Namun, kepekaan ini bagaikan dua sisi mata pisau. Bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi beban. Jika hati mereka kotor, maka pintu antara dua dunia itu bisa terbuka tanpa kendali, mengundang energi-energi yang tak seharusnya datang. Karena itu, orang pon disarankan selalu menata pikirannya. Berpikirlah baik, berbicaralah lembut, dan jangan menjelekkan orang lain. Sebab energi kata-kata orang pon sangat kuat dan mudah menyentuh dunia halus. Satu ucapan buruk bisa menjadi doa yang terpantul kembali pada dirinya. Namun bila hidupnya dijaga dengan kebersihan hati, mereka akan menjadi pribadi yang menenangkan. Seperti air bening yang memantulkan cahaya langit. Mereka mampu meredam konflik, mendamaikan yang berselisih, dan menghadirkan kesejukan dimanapun berada. Itulah sebabnya, orang pon kerap disebut sebagai penjaga keselarasan antara dunia manusia dan dunia arwah.
Dua orang pon dikelilingi leluhur yang aktif menuntun. Leluhur Jawa meyakini bahwa anak weton pon tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Sejak lahir, ada roh-roh suci dari garis keturunan mereka yang mengikuti langkahnya. Menjadi penjaga yang tak terlihat, kadang dalam bentuk bisikan halus di hati, kadang lewat mimpi yang terasa begitu nyata. Mereka disebut roh penuntun darah. Arwah leluhur yang masih punya ikatan tugas terhadap keturunannya. Bagi orang pon, kehadiran ini bukan hal menakutkan, tetapi sebuah kehormatan spiritual. Sebab itu artinya, mereka dipercaya membawa misi untuk melanjutkan laku leluhur. Baik lewat perbuatan, doa, maupun sikap hidup yang berbudi luhur. Seringkali, orang pon merasa seperti dibimbing untuk mengambil keputusan tertentu. Ada dorongan halus dalam hati yang menuntunnya menjauhi bahaya, atau memilih jalan yang ternyata membawa keberkahan. Itulah bentuk kasih sayang leluhur yang tak terputus oleh kematian. Mereka tetap hadir di sekitar, menjaga dari balik tirai dunia yang tak terlihat. Namun, hubungan ini hanya bisa terjalin kuat bila orang pon hidup dalam kesadaran dan rasa hormat. Artinya, mereka tidak boleh melupakan asal-usulnya. Ziarah ke makam keluarga, menyalakan dupa dengan doa, atau sekadar menyebut nama orang tua dan kakek nenek dalam doa malam. Semua itu memperkuat ikatan batin antara manusia dan roh penjaganya. Sebaliknya, jika orang pon hidup dalam keangkuhan, meremehkan ajaran leluhur, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebajikan, maka perlindungan gaib itu akan meredup. Bukan karena leluhur marah, tapi karena getaran jiwa manusia itu sendiri yang tak lagi seirama dengan alam. Leluhur berkata, anak pon iku kaya geni cero geni. Api kecil di dalam api besar. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi garis keturunannya, atau bara yang membakar jika ia lupa kendali diri. Karena itu, bagi orang pon, rasa hormat adalah kunci. Jaga tuturmu, jaga sikapmu. Karena setiap tindakanmu adalah pantulan dari doa-doa mereka yang telah mendahului. Selama engkau menghormati asal, energi leluhur akan terus melindungi jalanmu, menuntunmu melewati gelap kehidupan tanpa tersesat. 3. Misteri firasat dan intuisi orang pon. Salah satu misteri terbesar dari orang yang lahir di weton pon adalah ketajaman rasanya. Rasa dalam arti sejati, bukan sekadar perasaan, tapi getaran batin yang mampu menangkap hal-hal yang tidak terucap. Mereka seperti memiliki antena halus yang selalu terhubung dengan alam dan arwah leluhur. Kadang tanpa sadar, orang pon bisa tahu sesuatu akan terjadi sebelum tanda-tanda itu tampak di dunia nyata. Ada yang tiba-tiba gelisah menjelang kabar duka. Ada yang bermimpi melihat air jernih sebelum rezeki datang, atau merasa berat hati saat hendak melangkah ke tempat yang berbahaya. Bagi para sepuh, itu bukan kebetulan. Itulah getaran gaib dari leluhur yang mencoba berbicara lewat rasa. Namun, kepekaan seperti ini bukan tanpa risiko. Karena ketika hati orang pon tidak seimbang, firasatnya bisa berubah menjadi kebingungan dan kecemasan. Ia bisa salah membaca tanda, salah menafsirkan mimpi, bahkan menelan ketakutan yang bukan miliknya sendiri. Leluhur sering mengingatkan, rasa iku kudu bening kaya banyu. Rasa harus sejernih air agar pantulan pesan dari langit bisa terbaca dengan benar. Itulah sebabnya orang pon disarankan menjaga batinnya. Dengan laku sederhana, berdoa sebelum tidur, menenangkan diri saat marah, dan tidak menyimpan dendam pada siapapun. Sebab setiap emosi negatif adalah kabut yang menutup jendela rasa dari cahaya petunjuk. Jika orang pon hidup dengan hati yang bersih, intuisi mereka bisa menjadi penuntun luar biasa. Mereka bisa membaca arah rezeki, mengetahui kapan waktu yang baik untuk memulai sesuatu, atau bahkan tahu siapa yang benar-benar tulus di sekitarnya. Bagi mereka, mimpi bukan sekadar bunga tidur, tapi jembatan menuju dunia yang lebih halus. Bila bermimpi bertemu sosok tua, atau melihat sinar terang di tengah kegelapan, itu seringkali bukan ilusi, melainkan tanda kasih dari leluhur yang ingin menuntun anak cucunya agar tidak salah langkah. Maka, jangan abaikan rasa yang datang tiba-tiba. Kadang alam berbicara lewat diam, dan leluhur berpesan lewat perasaan yang lembut.
Tugas orang pon hanyalah satu: mendengarkan dengan hati yang tenang. Karena di sanalah petunjuk kehidupan seringkali disembunyikan. 4 pon dan kemampuan menyerap energi alam. Leluhur Jawa menyebut weton pon sebagai anak angin bumi. Jiwa yang peka terhadap getaran halus alam semesta. Mereka bisa merasakan suasana dari tempat, arah angin, bahkan aroma tanah setelah hujan. Tanpa disadari, tubuh dan batin orang pon adalah seperti spons energi. Ia menyerap apapun yang ada di sekitarnya, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat. Ketika mereka datang ke tempat suci, batin mereka terasa damai dan ringan. Namun bila memasuki tempat yang kotor atau penuh amarah, energi itu bisa menempel dan membuat mereka cepat lelah, mudah gelisah, bahkan sakit tanpa sebab. Inilah yang disebut para sepuh sebagai ketempelan rasa. Bukan kerasukan, tapi kelebihan empati spiritual. Karena itu, orang pon perlu merawat tubuh dan batinnya dengan laku sederhana. Misalnya mandi air bunga 7 rupa di malam Jumat. Atau berendam dengan garam laut sambil membaca doa lembut dalam hati. Itu bukan sekadar ritual, melainkan cara menetralkan aura agar tetap jernih dan seimbang. Jika sedang merasa berat, orang pon disarankan duduk menghadap langit sore, menyatu dengan hembusan angin, dan menarik napas panjang seolah menghirup kesejukan alam. Karena alam adalah guru sejati mereka. Dari suara angin, mereka belajar ketenangan. Dari gemericik air, mereka belajar kesabaran. Dan dari cahaya matahari pagi, mereka belajar bahwa setiap hari membawa harapan baru. Leluhur berpesan, wong pon iku nyawiji karo jagat. Artinya, orang pon terhubung erat dengan dunia di sekelilingnya. Karena itu, bila mereka ingin hidup seimbang, mereka harus memperlakukan alam seperti saudara sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon tanpa doa. Dan jangan melangkah di tanah dengan kesombongan. Sebab setiap elemen alam, tanah, air, angin, api, merespons energi manusia. Ketika orang pon hidup dengan hormat terhadap alam, maka semesta akan memberi perlindungan luar biasa. Hujan turun tepat waktu. Rezeki datang dari arah tak terduga. Dan hati mereka selalu mendapat ketenangan batin yang sulit dijelaskan dengan kata. Itulah anugerah orang pon. Ia bukan sekadar manusia yang hidup di bumi, tapi bagian dari denyut bumi itu sendiri. Ia mendengar bisikan alam dan menjawabnya dengan rasa. Dan disitulah letak kekuatan spiritual sejatinya. Menjadi penjaga harmoni antara manusia, bumi, dan langit. 5 misteri rezeki orang pon datang dari jalan tak disangka. Rezeki bagi orang yang lahir di weton pon adalah misteri yang penuh kejutan. Tidak jarang, ketika hidup mereka tampak sulit, tiba-tiba muncul pertolongan dari arah yang sama sekali tak mereka duga. Seolah semesta punya cara sendiri untuk menjaga mereka. Ada orang yang datang menolong tanpa diminta. Ada pekerjaan kecil yang justru membuka pintu besar. Bahkan kadang hanya lewat sebuah niat tulus. Rezeki itu datang seperti angin lembut yang membawa kabar gembira. Leluhur mengatakan, ini karena orang pon memiliki aura welas asih, yang membuat energi rezeki mudah datang menghampiri. Mereka bukan tipe orang yang suka merebut atau memaksa. Tapi justru karena ketulusan itulah, semesta merasa nyaman menitipkan keberkahan kepada mereka. Namun, rezeki pon bersifat fluktuatif, datang dan pergi sesuai keseimbangan hati. Ketika mereka sedang ikhlas, tenang, dan banyak bersyukur, aliran rezeki seperti sungai yang deras. Namun saat hati mereka dipenuhi keluh dan sombong, aliran itu akan tersumbat perlahan-lahan. Orang pon juga sering ditemani oleh tangan-tangan gaib leluhur dalam urusan nafkah. Ada saja jalan terbuka bagi mereka, bahkan di saat semua pintu terlihat tertutup. Tapi syaratnya satu, mereka tidak boleh lupa berbagi. Sebab energi rezeki bagi orang pon adalah energi berputar. Semakin banyak mereka memberi, semakin besar pula keberkahan yang kembali. Leluhur berpesan, rezekimu iku ora mung saka banda, nanging saka rasa syukur. Rezekimu bukan hanya dari harta, tapi dari rasa syukur. Maka jika ingin hidup berkecukupan, orang pon harus menjaga 3 hal. Hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan laku yang jujur. Jangan heran,
Banyak orang pon yang hidupnya terlihat sederhana, tapi tidak pernah kekurangan. Karena berkah mereka bukan hanya di tangan, tapi di hati. Setiap langkah yang dilakukan dengan niat baik selalu membawa balasan yang setimpal dari semesta. Dan bila suatu hari rezeki mereka tersendat, itu bukan tanda murka, melainkan panggilan untuk kembali eling. Mungkin mereka diminta untuk berhenti sejenak, menyadari betapa banyak nikmat kecil yang selama ini terlewatkan. Sebab bagi orang pon, keberkahan sejati bukan pada banyaknya yang dimiliki, melainkan pada ketenangan hati saat menerima dan memberi. Ketika keseimbangan itu dijaga, maka pintu langit akan terbuka tanpa mereka harus mengetuk. 6 pon dan alam tidur serta mimpi yang penuh pesan gaib. Bagi orang yang lahir di weton pon, tidur bukan sekadar istirahat raga. Tidur adalah perjalanan halus jiwa yang menyeberang ke dunia lain. Dunia di mana batas antara manusia dan roh menjadi kabur. Dan pesan-pesan dari alam leluhur mengalir lewat mimpi. Leluhur mengatakan, mimpi bagi orang pon adalah surat dari langit. Karena itu, mereka sering mendapat tanda dalam tidur. Mimpi berjalan di air, bertemu sosok tua berpakaian putih, atau mendengar suara tanpa rupa yang menenangkan hati. Semua itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan simbol yang menunggu ditafsir dengan kebeningan rasa. Orang pon memiliki kemampuan alami untuk membaca bahasa mimpi. Bukan dengan logika, tapi dengan intuisi batin yang halus. Namun, pesan dari mimpi hanya akan jelas bila jiwa mereka berada dalam ketenangan. Jika mereka tidur dengan hati yang kalut atau penuh amarah, mimpi itu akan menjadi gelap. Dan suara leluhur tak lagi terdengar di sela-sela hening malam. Para sepuh menyarankan agar orang pon menjaga kebersihan spiritual menjelang tidur. Cuci kaki dan tangan, berdoa dengan lembut, dan letakkan kepala dengan rasa syukur atas hari yang telah berlalu. Sebab saat itulah jiwa mereka mulai melayang, menyusuri lapisan dunia halus yang disebut alam rasa. Di sanalah arwah leluhur sering menyapa. Kadang lewat bayangan masa lalu. Kadang lewat simbol air, pohon, atau cahaya. Jika sampean orang pon dan sering bermimpi berulang, itu bisa jadi pesan penting yang belum sampean pahami. Tulislah mimpi itu segera setelah terbangun. Lihat polanya, rasakan pesannya. Sebab mimpi bagi pon bukan sekadar gambaran acak, melainkan potongan mozaik takdir yang sedang disusun oleh alam semesta. Ada kisah lama di pedesaan Jawa tentang seorang perempuan pon yang bermimpi diberi kain putih oleh sosok tua berjenggot panjang. 3 hari kemudian, ia menemukan peninggalan pusaka keluarga yang hilang selama puluhan tahun. Para sepuh menafsir, kain putih itu simbol turunnya restu leluhur. Begitulah, orang pon hidup berdampingan dengan dunia mimpi yang berisi pesan-pesan halus dari langit dan tanah. Mereka hanya perlu belajar membedakan mana yang sekadar bayangan pikiran, dan mana yang benar-benar panggilan dari dunia leluhur. Jika mereka mampu menjaganya, mimpi bukan lagi sekadar tidur panjang, melainkan ruang pertemuan spiritual antara jiwa manusia dan kekuatan suci yang menjaga garis keturunannya. 7 energi gaib yang bisa menjadi berkah atau beban. Orang yang lahir di weton pon membawa daya gaib warisan. Sebuah kekuatan halus yang bisa menjadi perisai, atau justru batu sandungan. Energi ini bukan ilmu hitam atau kesaktian luar biasa, melainkan getaran batin yang terkoneksi langsung dengan jalur darah dan doa para leluhur. Ia mengalir dalam urat seperti air dalam tanah. Tenang, tapi dalam, diam, tapi hidup. Ketika orang pon menjalani hidup dengan hati bersih, energi itu menjadi berkah besar. Mereka mudah menarik simpati, mudah disayangi, dan kehadirannya membawa rasa tentram. Sering tanpa sadar, orang lain merasa damai saat berada di dekatnya. Inilah wujud nyata dari berkah rasa, energi gaib yang memancar karena batin yang selaras dengan kebaikan. Namun bila hati mereka dipenuhi iri, dendam, atau kesombongan, energi itu berubah arah. Bukan lagi perisai, tapi beban berat yang menguras tenaga. Mereka jadi mudah lelah, sulit tidur, atau rezekinya terasa tersumbat tanpa sebab. Leluhur mengibaratkan, wong pon iku kaya geni ing banyu. Api dalam air, jika dijaga, memberi hangat.
Jika dibiarkan liar, bisa memanaskan seluruh permukaan. Karena itu, orang pon harus menjaga keseimbangan batinnya. Setiap kali marah, tarik napas dalam-dalam dan diam sejenak. Setiap kali kecewa, ubah luka menjadi doa. Sebab semua getaran di hati mereka cepat sekali menyebar ke alam halus dan kembali dalam bentuk nyata. Apapun yang mereka pikirkan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi kenyataan, entah baik atau buruk. Para sepuh mengajarkan laku penenang diri, menyalakan dupa putih saat malam pon, membaca doa sambil memohon agar energi warisan ini hanya digunakan untuk kebaikan dan perlindungan. Sebab tidak semua kekuatan harus dipamerkan. Kekuatan sejati justru terasa dari ketenangan, bukan dari kehebatan yang disombongkan. Ketika orang pon sadar akan anugerah ini dan menggunakannya dengan welas asih, hidupnya akan dikelilingi keberuntungan dan rasa tentram. Namun jika lupa diri, energi itu akan berubah menjadi cermin yang memantulkan semua kesalahannya. Jadi, rahasia terbesar orang pon bukan pada kekuatan gaib yang dimiliki, melainkan pada bagaimana ia menjaga agar energi itu tetap suci dan menuntun menuju terang. 8 pon ditakdirkan menjadi penjaga keseimbangan. Leluhur Jawa percaya, orang yang lahir di weton pon bukanlah manusia biasa. Mereka disebut Wong Pangrengga Jagat, penjaga keseimbangan dunia. Bukan dalam arti menguasai alam, tetapi menjadi penengah antara dua kekuatan, terang dan gelap, antara manusia dan arwah, antara dunia nyata dan dunia rasa. Sejak kecil, orang pon sering menunjukkan sifat yang menenangkan. Mereka tidak suka keributan, tidak suka menyinggung, dan cenderung memilih diam saat orang lain berdebat. Namun di balik diam itu, ada batin yang tajam, yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus menundukkan ego demi harmoni. Mereka seperti air yang menyesuaikan wadahnya. Tidak keras, namun mampu melunakkan batu. Karena dalam diri orang pon mengalir energi, pangrasa sejati. Kemampuan untuk memahami orang lain, bahkan sebelum kata-kata terucap. Itulah sebabnya banyak orang datang kepada mereka, mencari ketenangan, nasihat, atau sekadar tempat bersandar. Namun tugas sebagai penjaga keseimbangan tidaklah mudah. Kadang mereka harus memikul beban yang tidak terlihat, menjadi peredam emosi orang lain, menyerap kesedihan lingkungan, atau menjaga suasana tetap damai meski hatinya sendiri sedang goyah. Itu sebabnya orang pon sering tampak kuat di luar, padahal di dalamnya sedang berjuang antara sabar dan lelah. Leluhur mengajarkan, wong pon iku ora kanggo nguasani, nanging kanggo nglindungi. Artinya, orang pon ditakdirkan bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga dan menuntun. Tugas mereka adalah memastikan bahwa kehidupan tetap seimbang antara yang tampak dan yang tersembunyi, antara doa yang diucapkan dan rasa yang disimpan. Jika mereka setia pada jalan ini, energi leluhur akan terus menyertai langkahnya. Setiap keputusan akan diberi petunjuk. Setiap langkah akan dijaga agar tidak salah arah. Namun bila mereka melupakan jati diri, hidup mereka akan kehilangan arah seperti perahu tanpa kompas. Maka bagi sampeyan yang lahir di weton pon, ingatlah, keberadaanmu di dunia bukan kebetulan. Kamu dipilih untuk menjadi penyeimbang kehidupan, membawa cahaya di tengah gelap, dan menjadi pengingat bagi manusia yang mulai lupa arah. Selama kamu tetap rendah hati, menjaga tutur kata dan menghormati leluhur, semesta akan menjagamu seperti kamu menjaga keseimbangannya. Karena pada akhirnya, tugas seorang pon adalah ini. Bukan untuk dilihat hebat, tapi untuk menjadi hening yang menyelamatkan dunia dari kebisingan. Dari 8 misteri ini, kita belajar bahwa weton pon bukan sekadar angka dalam primbon, melainkan jembatan antara manusia dengan leluhurnya. Ia mengajarkan keseimbangan antara logika dan rasa, antara dunia dan akhirat. Jika sampeyan lahir di pon, rawatlah hubunganmu dengan leluhur. Karena dari merekalah mengalir doa dan perlindungan yang tak terlihat. Jadilah penerus yang menjaga nilai-nilai luhur, kejujuran, welas asih, dan rasa hormat terhadap asal-usulmu sendiri. Mugi wejangan malam ini bisa menjadi cahaya kecil bagi perjalanan jiwa sampeyan. Jika sampeyan merasa video ini menyentuh hatimu,
Monggo tulis di komentar. Aku siap menjaga keseimbangan antara dunia dan leluhur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan wejangan kejawen penuh makna. Semoga hidup sampeyan damai, rezekimu lancar, dan hatimu selalu dalam lindungan para leluhur suci. Rahayu, rahajeng, lan mugi rahmat Gusti tansah maringi pepadhang.